Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kenikmatan yang Allah anugerahkan pada setiap insan, pada setiap kita adalah hidayah di atas sunnah. Maka ketika Allah memberikan hidayah untuk bisa mengenal sunnah dan mempelajari Islam sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman sahabat, maka ini kenikmatan yang besar. Kita dapatkan bagi sebagian teman-teman yang mungkin sudah terlanjur bermuamalah dengan muamalah ribawiyah, kemudian berakad dengan berbagai macam bentuk transaksi di lembaga konvensional. La qadarallah dilakukan pada saat masa jahiliyah, atau dia tidak paham, kita katakan tidak memahami ketentuan hukum yang berlaku dan tidak mengenal apa itu riba, dan tidak memahami hakikat dari pengharaman riba yang Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada kita kebaikan, dan Allah memberikan hidayah, petunjuk di atas sunnah dan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita mengenal riba, dan kemudian kita ingin bertaubat dari hukum riba, dari dosa riba. Sebagian teman-teman mungkin sudah bertransaksi dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional yang jelas tidak akan lepas dari berbagai macam bentuk transaksi ribawiyah. Maka manakala melakukan sebuah transaksi riba dengan melakukan pembelian secara angsuran atau cicilan dari properti atau kendaraan atau apapun, lalu kemudian setelah dia mengetahui hakikat ilmu dan bahaya riba, maka kemudian dia ingin bertaubat kepada Allah dan segera melakukan penghentian akad riba, yaitu secara otomatis melakukan pelunasan secara total dari angsuran yang dia miliki di dalam transaksi ribawiyah di dalam lembaga keuangan konvensional. Manakala kita ingin lakukan kebaikan ini, ternyata ada satu hal yang mungkin menggelitik kita, atau ada hal yang kemudian memberikan semacam efek kejut bagi kita. Ketika kita ingin melunasi pelunasan hutang yang kita miliki, tiba-tiba ada penalti jika pelunasan dipercepat. Kita dapati ada semacam bentuk penalti, bentuk sanksi atau hukuman yang diberikan lembaga konvensional apabila nasabah ingin mempercepat pelunasan daripada hutang yang dimiliki atau angsuran yang dimiliki. Dalam transaksi jual beli dengan bank konvensional adalah hal yang sering kita dapatkan, bahwa bank akan memberikan penalti atau denda bagi nasabah atau saat nasabah hendak menutup hutangnya atau melunasi sisa hutangnya dengan sesegera mungkin. Hal ini dikarenakan peluang bank untuk mendapatkan keuntungan menjadi hilang karena nasabah mempercepat pelunasan hutangnya. Perlu teman-teman hijrah ketahui bahwa bank konvensional dia mendapatkan keuntungan dari bunga yang dibebankan setiap bulan kepada debitur atau nasabah yang meminjam uang. Seandainya nasabah tersebut berakad untuk mencicil kendaraan selama 5 tahun misalnya dengan nominal tertentu, dan kemudian dengan angsuran tertentu yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu, maka lembaga keuangan mendapatkan bunga dari cicilan per bulan, dan itulah keuntungan yang akan didapatkan oleh setiap lembaga keuangan konvensional, yaitu dari bunga yang kemudian dia kenakan dan tetapkan kepada setiap nasabah yang mengambil pinjaman atau pembelian dari sebuah barang secara cicilan atau angsuran. Ketika katakanlah di tahun kedua nasabah tersebut mendapatkan hidayah untuk menuju sunnah dan memahami hakikat riba yang sudah terlanjur dia lakukan transaksi ribawiyah selama kurang lebih untuk durasi 5 tahun, maka di tahun kedua setelah dia mendapatkan hidayah, dia ingin menutup transaksi atau akad-akad ribanya sebagai bentuk pertaubatan. Maka dia ingin lunasi seluruh sisa angsuran yang masih tersisa 3 tahun ke depan di satu waktu. Apa yang terjadi? Maka kita dapati adanya penalti jika pelunasan itu dilakukan. Hal seperti ini tentunya tidak boleh terjadi di dalam sistem cicilan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, di mana logikanya orang yang berhutang ketika ingin melunasi lebih cepat hutangnya justru dipersulit dikarenakan adanya penalti. Bukankah harusnya orang yang memiliki piutang berterima kasih dan memberikan apresiasi yang positif bagi orang yang berhutang untuk segera membayarkan hutangnya secara cepat atau melunasinya secepat mungkin? Tentu ini satu hal yang positif. Akan tetapi yang terjadi tidaklah demikian di dalam praktek di lembaga keuangan konvensional. Sesungguhnya mengenakan penalti ketika pelunasan dipercepat, maka masuk kepada tindakan kezaliman. Dan kezaliman adalah merupakan
kegelapan di antara kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala la'natullah," ketahuilah sesungguhnya laknat Allah ala zalimin. Allah akan berikan kepada setiap orang-orang yang berbuat zalim. Dan disebutkan dalam hadis qudsi, dalam hadis yang sahih, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengeluarkan hadis ini dalam kitab Al-Arba'in Nawawi. Allah berfirman, "Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, inni haramtu zulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharaman, fala tadzalamu." Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku haramkan kezaliman bagi kalian, maka janganlah kalian berbuat zalim. Hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim. Teman-teman hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang mulia dan dari hadis Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam, maka kita dapatkan faedah yang bermanfaat. Larangan berbuat zalim kepada sesama kaum muslimin, larangan berbuat zalim kepada manusia secara umum. Dan dalam praktek yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional, ketika ada nasabah yang ingin melunasi atau mempercepat pelunasan dari hutang atau angsuran yang dimiliki, lalu kemudian diberikan penalti atau diberikan sanksi pelunasan yang ingin dipercepat, maka ini sebuah kezaliman. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap muslim yang menginginkan kebaikan, dan hendaklah takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Tentu harta yang kita ingin dapatkan adalah harta yang halal, yang penuh dengan keberkahan, halalan thayyibah, yang akan kita makan dan akan kita berikan kepada istri dan anak-anak kita. Dan praktek seperti ini adalah merupakan sebuah pelanggaran syariat yang harus kita jauhi. Maka hendaklah teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah taufik, hidayah ilmu yang bermanfaat, untuk kemudian waspada dan hati-hati melihat kembali ketika ingin melakukan sebuah transaksi atau muamalah harta, apakah transaksi dan akad-akadnya berjalan sesuai dengan ketentuan syariat yang ada atau bahkan bertentangan. Yang menjadi poin adalah hakikat daripada pelaksanaan akadnya dan bagaimana praktek yang diterapkan. Apabila sesuai dengan syariat, walhamdulillah. Tapi apabila tidak, bahkan menyelisihi, bahkan menerapkan suatu bentuk penalti dan sanksi sebagaimana yang kita sebutkan dan jelaskan tadi, maka ini sebuah pelanggaran yang harus kita jauhi. Maka semoga apa yang kita sampaikan dapat memberikan kemanfaatan bagi setiap kaum muslimin dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan kita hidayah taufik dan hidayah untuk berada di atas sunnah dan jauh dari berbagai macam bentuk kezaliman. Hanya kepada Allah kita bertawakal dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah dan memohon petunjuk. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.